rukun, dan penerapannya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, teman-teman dapat memahami konsep murabahah ini. Oh teman-teman, nah jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang murabahah, maka kita harus membahas dulu pengertiannya. Nah, murabahah pada dasarnya ini adalah akad jual beli yang dimana ciri utamanya adalah penjual wajib menyebutkan harga pokok dan keuntungan marginnya secara terbuka kepada pembeli. Murabahah ini banyak digunakan karena prosesnya mudah, resikonya rendah, dan harganya sesuai dengan nasabah. Saya akan menjelaskan materi dasar hukum murabahah, yang dimana murabahah adalah akad jual beli, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan margin secara jujur kepada pembeli. Akad ini banyak digunakan dalam berbagai syariah karena halal, transparan, dan bebas riba. Saya akan menyebutkan 3 dasar-dasar murabahah. Yang pertama, dasar dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan jual beli itu halal, sedangkan riba haram. Murabahah termasuk jual beli yang dibolehkan. Yang kedua, dari dasar hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jual beli yang jujur dan transparan akan diberkahi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam melarang segala bentuk penipuan dan tindakan yang merugikan dalam transaksi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang ketiga, dari regulasi Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan dan Fatwa DSN MUI tentang murabahah. Jadi kesimpulannya, murabahah adalah akad jual beli yang sah menurut syariah dan hukum negara dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanpa riba. Murabahah menjadi salah satu akad utama dalam praktik ekonomi dan perbankan syariah. Di sini akan membahas tentang rukun dan syarat murabahah. Murabahah adalah akad jual beli yang keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Dari sisi rukun, murabahah harus melibatkan penjual dan pembeli. Adanya barang diperjualbelikan, harga yang disepakati, serta dan qabul sebagai tanda kesepakatan. Jadi seluruh unsur ini wajib ada agar akad memiliki kekuatan hukum menurut syariah. Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pihak yang berakad harus cakap hukum dan melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa paksaan, dan kejelasan peran antara penjual dan pembeli menjadi syarat dasar agar akad berjalan secara sah. Dan yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Barang tersebut juga harus dimiliki atau dikuasai oleh penjual serta sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dan yang ketiga, dari sisi akad, ijab dan qabul harus jelas, jalan, dan tidak mengandung syarat yang menimbulkan ketidakpastian. Akad murabahah harus langsung tuntas sebagai akad jual beli, bukan janji yang bergantung pada keadaan di masa depan. Dan yang terakhir, syarat harga menegaskan bahwa harga jual terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati sejak awal. Harga ini bersifat tetap dan tidak boleh berubah selama masa pembayaran. Jadi harus transparansi harga menjadi ciri utama murabahah, sehingga keuntungan diperoleh secara sah melalui jual beli dan bukan melalui unsur riba. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme akad murabahah. Yang pertama itu, nasabah mengajukan permintaan barang. Nasabah menyampaikan kebutuhan barang pada lembaga keuangan syariah, misalnya ingin membelikan motor dan atau bahan baku usaha. Yang kedua, bank menilai kelayakan. Bank menilai kemampuan bayar nasabah serta memasukkan barang yang dimilikan halal dan sesuai syariat. Dan yang ketiga, bank membeli barang dari penjual. Setelah permohonan setuju, bank membeli barang tersebut atas nama bank, bukan atas nama nasabah. Pada tahap ini, bank sudah memiliki barang. Dan yang keempat, bank menjual barang kepada nasabah. Bank menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati. Harga ini bersifat tetap sampai akhir pembayaran. Yang kelima, nasabah membayar secara angsur atau tunai. Nasabah membayar sesuai perjanjian. Tidak boleh ada tambahan denda yang bersifat riba, kecuali dengan keterlambatan atau sifatnya sosial, atau disalurkan ke dana kebajikan. Dan yang terakhir, serah terima barang. Barang diserahkan kepada nasabah setelah transaksi murabahah terjadi dan nasabah bertanggung jawab atas barang tersebut. Nah teman-teman, contoh yang sering kita jumpain pada Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan motor, yang dimana nasabah mengajukan pembiayaan motor kepada bank, lalu bank membeli motor tersebut kepada dealer. Setelah motornya sudah ada di tangan bank, lalu bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungannya. Nah, nasabah lalu membayar harga tersebut secara cicilan sesuai dengan
kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari konsep murabahah ini yang pertama adalah transparansi harga, di mana segala sesuatu oleh nasabah dan para penjual itu menyebutkan harganya secara langsung di awal transaksi. Yang kedua, kepastian margin dan pembayaran. Nah, karena konsep murabahah dijual beli ini, para pembeli dan para penjual itu harus menetapkan marginnya. Jadi marginnya tetap ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah risiko lebih rendah bagi lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan ini akan memiliki poin plus di lembaga keuangan. Yang terakhir, karena ini memang konsep murabahah di mana terjadi di bank syariah, otomatis ini mengenai syariat Islam, syariat syariah, dan menghindari riba. Kekurangannya dari konsep murabahah ini teman-teman, yang pertama, risiko moral hazard bagi nasabah. Yang kedua, dia sering dikatakan mirip dengan praktik kredit konvensional. Dan yang ketiga, dia kurang fleksibel nih untuk dibandingkan dengan akad bagi hasil. Dan yang keempat, dia lebih cocok untuk barang nyata, bukan jasa ya teman-teman. Itu sih dari kekurangan konsep murabahah bank. Nah, adapun kesimpulan dari murabahah ini teman-teman, kesimpulannya bahwasannya murabahah merupakan akad jual beli yang halal dan banyak digunakan dalam praktik keuangan syariah. Dan dasar hukumnya, dalil-dalilnya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, serta fatwa DSN MUI ini teman-teman, yang memberikan ketentuan teknis pelaksanaannya bagaimana, tata caranya bagaimana, dan hukum-hukumnya bagaimana. Dengan prinsip kejujuran, transparansi harga, dan bebas riba, murabahah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syariah yang adil dan berlandaskan syariah. Nah, itu saja kesimpulannya. Kami kelompok 8 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.